Hukum seorang istri minta kepada suaminya imam sholat, tapi suami tak mau. Nah, ini laki Fir'aun ini. Saya mau tanya, dosakah seorang istri rajin sedekah infak tapi suaminya pelit? Yang dia sedekahkan ini duit siapa? Istri bersedekah, ya, yang disedekahkannya duit siapa? Duit dia sendiri, ya tak apa-apa. Dia kerja, dapat gaji, atau dia anak orang kaya, punya tanah kau sebut lebar, ya dia bersedekah, tak apa-apa. Tapi kalau dia sedekah pakai duit suaminya, dia tak bisa. Suamiku, aku mau bersedekah, jangan. Ya dia tak usah sedekah. Kalau gitu seumur hidup dia tak bisa bersedekah, Pak Ustaz. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendimu ini sedekah. Apa sedekah tulang sendi? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak-banyak di situ. Subhanallah walhamdulillah. Suaminya nanya, kamu ngapain nyanyi dari tadi? Aku bersedekah, Bang. Sedekah apa? Suamiku pelit betul, tak keluar duitnya. Ustaz Somad, ya, bagaimana cara memberitahu suami yang suka lihat gambar yang kurang senonoh punya grup WA khusus? Mas, kata Pak Ustadz, laki-laki yang sudah menikah itu matanya nunduk. Man istata'a minkumul ba'a, siapa yang diantara kamu mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena setelah menikah menundukkan pandangan. Mas kok jelalatan? Dijawabnya, katamu kalau sudah nikah nunduk kan? Iya, aku dari tadi nunduk lihat WA. Artinya menundukkan pandangan, Mas. Matamu itu mesti kau jaga, karena nanti semua akan ditanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kami buat bersaksi. Semua akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fu'ad, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan ditanya. Tiba-tiba seorang anak HP-nya ditangkap oleh guru. True story, kisah nyata. Tempat, nama dan lokasi tidak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Akhirnya ditangkap HP si anak, diperiksa oleh guru. Pas diperiksa banyak sekali ditemukan yang tidak layak. Akhirnya orang tua anak dipanggil. Ini HP kamu ya? Enggak, Pak. Siapa? Punya bapak saya. Suami istri punya hak dan kewajiban. Bagaimana jika suami tidak memenuhi semua kewajiban sebagai suami? Apa kewajiban saya sebagai istri juga bisa berkurang? Ini namanya mau ganti rugi. Karena suami nggak memenuhi kewajiban, maka juga saya, baik Pak, kita paham Bapak ada acara lain, ada ceramah lain, ada pengajian lain, nggak boleh suuzon. Kan udah pengajian tadi di awal. Yang lain mau pulang boleh, nggak apa-apa. Saya pernah ceramah cuman saya sama kamera aja berdua. Di acara TV kan cuma dua, cuma sekalian. Kata kameramen, lihat tuh Ustaz, nggak ada orang. Nah, kalau suami ibu tidak menunaikan kewajiban, bukan berarti melegitimasi membenarkan ibu cari pembenaran untuk tidak melaksanakan kewajiban. Ibu tetap tunaikan kewajiban, maka dia akan menanggung dosanya. Kewajiban suami itu apa? Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, ngasih pendidikan, ngasih perhatian. Kalau yang 5 ini dia beri, dia adalah seorang pria yang soleh, gentleman. Kalau tidak, maka dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan laki-laki sudah diikat. Jika saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya 3 bulan lamanya saya tinggalkan berturut-turut atau menyakiti fisiknya, maka istri saya melapor ke pengadilan agama, lalu hakim menjatuhkan talak satu, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Ibu-ibu punya hak. 3 bulan dia nggak ada, ibu bisa lapor. Saya mau lapor tapi saya masih cinta Pak Ustadz. Pilih cinta apa lapor? Saya pilih cinta. Tahan kan?
Apa hukumnya over kredit rumah dengan bank konvensional? Beralihlah ke bank syariah. Ustadz sendiri, saya bank mandiri syariah. Gaji saya ditransfer BRI syariah. Bersyariah. Maka menabung begitu juga. Oh, saya nyimpan di rumah aja Pak Ustadz, nanti hilang. Ini ke bank syariah. Saya mau nabung ke bank Pak Ustadz, bank syariah. Kalau di rumah saya khawatir Pak Ustadz. Pencuri? Enggak, istri saya Pak Ustadz. Jadi jangan lagi pakai konvensional. Akadnya di sana akad murabahah, permodalan syariah. Ustadz Abdul Somad, saya nama tak saya sebutkan. Semoga Ustadz panjang umur. Amin. Untuk akikah, kambing jenis kelamin jantan atau betina? Asal jangan bencongan. Kambing jantan boleh, kambing betina boleh. Untuk kurban juga begitu. Mengapa lebih utama kambing jantan? Saya baca di kitab fikih, sudah saya tulis di buku 33 tanya jawab kurban. Silakan download gratis 33 tanya jawab kurban dalam bentuk PDF. Nanti cetak bagikan ke jamaah. Mengapa kambing jantan lebih utama? Ternyata kambing jantan dagingnya lebih enak. Dan kambing betina kalau dipotong nanti dia tidak produktif. Karena betina ini kan akan punya anak. Makanya kambing jantan jual potong, jantan jual potong. Betina biarkan banyak, kambing jantan cukup 1 ekor, kambing betina banyak. Karena di sana ada jadi dulu ceritanya Presiden Soeharto membawa para menteri, gubernur, bupati, kepala daerah melihat, meninjau tempat peternakan sapi tapos. Sampai di sana, lalu Gayat mengatakan, ini sapi jantan, ini sapi betina. Lalu banyak sekali, loh, sapi jantannya sedikit ya. Iya, karena dia tidak perlu banyak, sapi betina yang perlu banyak. Lalu kemudian laki-laki banyak tersenyum. Akhirnya ibu-ibu, mas mau jadi sapi ya? Minta amalan untuk mendidik anak agar menjadi anak soleh. Rabbi habli minas solihin. Berikan aku anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Minta anak yang soleh. Waktu sedang hamil banyak-banyak baca Quran dan sholawat. Ada yang kiai-kiai mengatakan banyak-banyak baca surat Yusuf. Nanti anaknya seperti Nabi Yusuf. Begitu ibu hamil dia baca surat Yusuf. Dia bayangkan anak akan lahir ganteng, mata biru, rambut hitam, rambut pirang, putih. Begitu anak lahir hitam. Kata kiai, katanya anak saya seperti Yusuf. Sifatnya, bukan bentuknya. Mana mungkin bapaknya hitam, maknya jelek, anaknya ganteng. Saya ingin bertanya, apa hukumnya jika mertua dan ipar selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya sehingga istri merasa dizolimi? Laki-laki tak punya pendirian. Itu kan kepala rumah. Di rumah itu kau yang punya kendali. Ini saya. Kalian jangan masuk. Tulis situ. Kapur barus ajaib, jangan masuk. Kau punya kendali dalam. Ini kenapa dia tak punya kendali? Laki-laki kok lembek. Laki-laki itu be a man. Ibu, sampai masanya nanti di hari tua bapak yang baik sekarang, bapak yang sopan sekarang, bapak yang lembut sekarang. Nanti sampai masanya kau yang sombong, laki-laki yang angkuh, laki-laki yang merasa dirinya perkasa. Ingat, sampai masanya kau tua, stres, stroke, mati. Iya, kalau langsung mati. Kalau setengah mati, siapa yang akan menyuap engkau waktu makan sakit nanti? Nih. Ya, makanya kalau kau baik sekarang, dia nanti akan suap makannya. Tapi kalau kau sombong sekarang, angkuh sekarang, selingkuh sekarang, marah-marah sekarang, lihat, semua ada saatnya. Ada masanya sehat, ada masanya sakit. Makan. Oleh sebab itu ini mesti kau jaga.
Kadang laki-laki sama perempuan, dia punya istri, punya sahabat, punya kawan, pergi ke tempat kafe minum, pesan minuman. Halo, Jus. Begitu datang minuman tumpah, yang menumpahkan temannya. Tenang bro, kita pesan satu lagi. Oke. Coba kalau istrinya yang menumpahkan, mana aja mantan itu? Kira-kira nanti kalau kau sampai tua tidak lagi bisa menyuap, tanganmu menggeletar, apakah temanmu itu yang akan datang? Tidak. Mereka sudah menjawab, tidak. Mereka yang akan menyuapkan ke mulutmu. Bang, makanya aku sudah tidak tahan lagi. Sabar bang, 2 Jumat lagi selesai. Islam itu baik. Nabi Muhammad SAW pulang, dia ketuk pintu, Assalamualaikum Sayyidatuna Aisyah, tidak membukakan pintu. Assalamualaikum Aisyah, tidak membuka pintu. Assalam, 3 kali salam. Idza sta'dzana ahadukum salasan, kalau kamu sudah minta izin salam 3 kali tidak dibukakan pintu, maka jangan ketuk lagi, mengganggu orang. Itu berlaku juga untuk miss call. Kalau udah 3 kali miss call nggak diangkat, jangan miss call. Ini sudah berapa kali miss call? Apa perlu saya tunjuk? 3 kali. Di mana Nabi tidur? Nabi tidur di depan. Keesokan harinya terbangun Sayyidatuna Aisyah, dia lihat betapa lelahnya, dia buka pintu, maafkan aku baginda, maafkan aku ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak apa-apa. Begitu lembutnya hati sesama manusia, menghormati. Kira-kira yang ngaku umat Nabi Muhammad sekarang gimana? Memang dia nggak marah, tapi yang selfie itu hilang. Begitu pintu dibuka langsung, tak 100. Jangan. Saking lembutnya Nabi Muhammad SAW, dia tidak pernah memanggil nama Aisyah, tidak. Dia hindari manggil nama. Lalu apa dia panggil? Panggilan kesenangan, kesukaan, pujian. Ya Humairah, wahai engkau yang kulitnya kalau kena cahaya matahari putih kemerah-merahan. Ya Humairah. Ustaz, boleh nggak saya panggil istri saya ya Humairah? Boleh. Bapak pulang dari sini panggil ya Humairah. Tapi dia nggak putih Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Gimana? Jangan terlalu jujur. Pulang ke rumah ya Hajar Aswad. Saya ingin bertanya di luar tema kajian. Bagaimana saya mengenali orang akan menjadi pendamping hidup saya? Hanya bertemu beberapa kali dan saya tak mengenal siapa teman dekatnya. Saya ingin pernikahan yang barokah tanpa didahului oleh aktivitas pacaran. Nabi Musa dengan anak Syuaib ketemunya cuman dari sumur ke rumah. Kira-kira dari sumur ke rumah berapa jauh tuh? Kata anak Syuaib, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Hai ayah, kalau engkau mau mencari pekerja untuk pengembala kambing, carilah orangnya kuat dan amanah. Kata Syuaib, mana orangnya? Inilah orangnya Musa. Kok tahu kamu dia kuat? Tadi ya, waktu kami ngantri mau ngambil air di sumur, didorongnya batu. Padahal batu itu sudah didorong 30 orang tak bisa, tapi dia bisa. Dari mana kamu tahu dia amanah? Tadi waktu kami jalan dari sumur mau ke rumah, kami di depan, dia di belakang. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Nampak lekuk tubuh kami, dia suruh kami ke belakang, dia yang ke depan. Dia amanah, tak mau menengok tubuh kami. Begitu orang zaman dulu, bertiup angin baru nampak tubuhnya. Sekarang tak bertiup pun nampak. Jadi tak perlu kenalan lama-lama. Pacaran itu bohong. 2 tahun pacaran, tipu saja semua. Bohong, 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 bohong. Sikit aja terpeleset. Kenapa Adinda? Begitu udah punya anak, mana mata kau tadi? Saya ingin bertanya bagaimana menghadapi mertua yang tidak peduli dengan anak dan menantunya. Mertua saya hanya peduli dengan dirinya saja dan terkadang tidak adil dengan anaknya, suami saya dan adik-adiknya. Mohon Pak Ustadz, tengok dulu umurnya. Kalau umurnya 60 ke bawah, dia masih bisa diajar. Tapi kalau 70, 80, tunggu-tunggu aja lah.
Orang tua itu macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Mau dibaca tak terbaca lagi, lubang-lubang sudah banyak dimakan rayap. Mau dibuang berdosa. Jadi gimana? Tunggu aja, lama-lama hilang sendiri. Selanjutnya di luar tema, Ustaz, bagaimana saya mengenal calon suami sedangkan saya dan dia tidak memiliki perantara yang bisa menjadi mediator saling mengenal. Saya juga tak ingin terjebak dalam pacaran. Banyak anak-anak perempuan sekarang tak mau pacaran. Masya Allah. Mudah-mudahan kalian bertemu dengan laki-laki yang juga tak mau pacaran. Kalaupun punya, dia sudah tobat nasuha. Yang pertama, kita mesti meyakini bahwa hidup ini ada yang mengatur. Nih, apa kata Soekarno? Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan mempertemukan kita. So sweet. Jadi banyak orang sekarang merasa dia mengatur hidup dia. Dia lupa ada Al-Mudabbir. Salah satu Asmaul Husna Al-Mudabbir. Dia yang maha mengatur. Maka kita mesti minta kepada dia yang maha mengatur. Berapa banyak pertemuan yang di skenario tak berhasil bertemu. Tapi berapa banyak. Ibu dulu ketemu dengan bapak ni gimana ceritanya? Tak sengaja Pak Ustaz. Aku pun tak mau ketemu dia. Nah, oleh sebab itu maka, tapi jangan pula gara-gara ini lalu tak mau berusaha. Kamu gimana? Apa usaha untuk ketemu? Udahlah, aku serahkan aja sama Allah. Itu pun tak betul. Maka ada seimbang antara usaha dan doa. Ada ustaz, ada murabbi, ada kawan, ada sahabat. Tanya sifat-sifatnya, tanya kawannya. Nah, itu. Tapi insya Allah kalau dijaga, jangan sampai terjebak pada pergaulan bebas yang sekarang. Banyak berdoa, minta tolong kepada Allah. Allah tak akan sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak akan sia-siakan orang yang berbuat baik. Ajaban. Orang beriman itu menakjubkan. In asabathu sarra, kalau datang yang menyenangkan hatinya, syakar, dia bersyukur. Kana khairan lahu, baik bagi dia. In asabathu dharra, kalau datang yang tak menyenangkan hatinya, sabar, dia bersabar. Kana khairan lahu, buruk dan baik tak ada beda di mata orang beriman. Baik syukur, tak baik sabar, dua-dua dapat pahala. Bagaimana orang meninggalkan anak istri untuk agama, Pak Ustaz? Ada batasannya. Ingat tak bunyi sirat ta'liq? Jika saya meninggalkan 3 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia datang ke pengadilan agama membayar iwat 10.000. Nah, jadi di situ ada aturannya. Setelah direnung-renung ulama, berapa lama perempuan itu tahan? 3 bulan, tak ada nafkah zahir batin. Setelah itu perempuan istikharah. Aku mengadu atau aku bersabar. Kalau engkau sabar, tunggulah. Kalau kau tak sabar, mengadulah. Di mana kantornya Pak Ustaz? Ini saya tunjukkan lagi. Keluar dari Arifin Ahmad, masuk Sudirman. Setelah lewat Karaoke Rosa tadi, putar ke kanan. Nanti ada kantor PGRI. Belok kiri, itu ada kantor agama. Terus Parit Indah, ada kantor pengadilan agama. Nah, situlah. Bagaimana hukumnya orang perempuan memakai nama suaminya di belakang namanya? Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka menurut nama bapak mereka. Huwa aqsatu indallah, itu lebih mendekati keadilan dalam pandangan Allah. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Marah Allah karena panggil Zaid anak Muhammad, panggil nama bapak aslinya Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah. Jangan pakai nama ayah angkat, jangan pakai nama suami. Iya kalau suaminya panjang umur, kalau mati nikah sekali lagi, ganti lagi, nikah lagi, ganti lagi, 3 suami 3 kali ganti. Apakah menyamakan ibu tiri dengan istri kena keparat? Tidak, ibu kandung. Namanya zihar. Allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim. Aku tengok pundakmu seperti pundak emakku. Itu tak boleh. Yang ingin ditetapkan bagaimana bagi ibu-ibu jika suaminya tak ikut i'tikaf? Boleh. Perempuan pergi i'tikaf suaminya tak ada, boleh. Mana dalilnya? Summa takafa azwajuhu min ba'di, kemudian istri Nabi i'tikaf setelah Nabi meninggal dunia. Itu kan dah meninggal Pak Ustaz, ini masih hidup.
Ya tak apa-apa, tak mesti disyaratkan mahram. Yang penting di masjid ini aman. Aman, tak menimbulkan fitnah. Yang pula dia pergi iktikaf sama selingkuhannya, itu tak betul. Bagaimana hukumnya bila seorang wanita single parent naik haji umrah tanpa mahram? Sah. Pendapat siapa? Nawawi. Perjalanannya aman, ada security, tak ada fitnah, silakan berangkat. Pendapat Imam An-Nawawi. Apakah wanita sebaiknya sholat di rumah atau di masjid? Di masjid. Datang seorang perempuan bertanya kepada Mufti Saudi Arabia, Syekh Ibn Utsaimin, "Syekh, suami saya melarang saya ke masjid." Dibacakan Syekh bin Bas hadis, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan kau larang hamba Allah ke masjid. Jangan kau larang hamba Allah ke masjid. Dia mau pergi ke masjid. Baca buku saya 30 fatwa seputar Ramadan. Syekh Qardawi berfatwa tentang solat tarawih ke masjid. Dah dibahas, sudah lengkap semua. Lebih baik solat di pekarangan, lebih baik dalam masjid, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat sempit. Kalau terjadi fitnah di Palestina, tak boleh solat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Di Suriah, di Lebanon, takut ditangkap Syiah Nusairiyah. Tapi di Pekanbaru tetap ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Saya seorang pemuda, kata hadis, seorang sudah menikah berarti dia sudah menyempurnakan iman. Bagaimana jika orang belum menikah kemudian dia meninggal? Apakah kita dia menghadap Allah membawa imannya tak sempurna? Padahal dia rajin solat dan ibadah. Kalau dia tak mau menikah, tak sempurna imannya. Tapi kalau dia sudah mau tapi tak dapat-dapat, kalau dia mau tapi belum masanya, yang tak boleh itu ada menolak di dalam. Aku tak mau menikah. Itu yang Nabi marah. Man rahiman sunnati falaysa minni. Siapa yang tak mengikut sunnahku maka bukan umatku. Yang penting niat aja dulu. Yang muda-muda yang belum nikah niat aja dulu. Yang sudah nikah udah tutup, jangan niat lagi. Waktu itu jam 4.45, sedangkan azan 5.10 di Aceh. Jadi mereka berhubungan suami istri. Mohon maaf karena di hotel tak dengar suara azan. Dan sudah jam 50. Bagaimana itu Pak Ustadz? Apakah mereka terkena kafarat? Aku pula tak tahu jam. Ini pura-pura tak tahu aja. Bisa nih. Pura-pura tak tahu bertanya ke saya. Mencari pembenaran ini. Jam sekarang tak ada alasan. HP sampai 3 biji. Jam. Apalagi sekarang smartphone. Saya pergi ke Banjarmasin. Langsung jam saya berubah. Mengikut waktu Banjarmasin. Jam rumah, jam Banjarmasin. Apa punya pakai smartphone orang bonga? HP-nya smart, cerdas. Bayar kafarat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Mana-mana banyak orang melakukan zina. Banyak kita jumpai di jalan-jalan raya seperti tak ada rasa malu. Gimana pendapat Pak Ustaz? Apa usaha untuk menghilangkan pola pikir dan orang yang biasa berbuat zina? Berhenti pakai pakaian yang menutup aurat. Perempuan itu jadi adik, abangnya mana? Perempuan itu jadi istri, suaminya mana? Perempuan itu jadi kakak, adiknya mana? Perempuan itu jadi keponakan, mamaknya mana? Wali-walinya mana? Kenapa diam? Kenapa cuek? Dayus, tak mencium bau surga. Adik Ustaz bagaimana? Adik saya tak ada perempuan, laki-laki. Anak Ustaz, anak saya pun laki-laki juga. Saya suka seorang wanita tapi dia masih belum bertakwa kepada Allah. Saya sudah sedikit masukan kebaikan tapi jawabannya masih menunda-nunda berbuat baik. Apakah kita harus memperjuangkan cinta yang serius sama dia? Cari aja yang lain lah. Macam tak ada aja perempuan lain. Banyak yang soleh-solehah, yang jilbabnya panjang, yang lembut, yang baik hati. Saya mau selamatkan dia juga Pak Ustaz. Kalau mampu selamat, sabar. Ajaklah dia. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak dia ke jalan Tuhan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mesti berdebat dia dengan cara yang baik. Aku sudah tak bisa lagi Pak Ustaz. Apa boleh buat? Nanti kita carikan. Apa hukumnya seorang istri yang berselingkuh minta cerai? Apakah berhak harta gonogini? Gonogini tak ada dalam Islam. Gonogini itu kompilasi hukum Islam Indonesia. Ahli waris, apakah dia mendapatkan? Dia tak dapat harta. Harta suami si istri tak dapat. Kecuali kalau mati baru dapat. Oleh sebab itu dia hanya dapat nafkah. Nafkah sementara iddah. Habis iddah tak ada lagi nafkah. Bagaimana hak asuh anak 8 tahun? Hak asuh anak di bawah anak kanak-kanak asuh ibu. Kecuali ibu berselingkuh. Kalau ibu cerai karena selingkuh, maka hak asuh anak diambil oleh suami. Karena perempuan berselingkuh tak layak untuk mengasuh anak.
Bagaimana kehidupan di surga? Apakah dengan kehidupan yang di dunia ini seperti ada istri, suami, ada anak? Ya, alhaqna bihim dzurriyyatahum alladzina amanu. Orang-orang yang beriman beramal soleh, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami jumpakan dia dengan datuknya, dengan neneknya. Kita yang punya datuk di atas, penasaran kita. Yang punya silsilah terombo, yang punya silsilah nasab, ingin jumpa dengan dia, akan berjumpa nanti di akhirat. Almar'u ma'a man 'ab. Orang akan berjumpa dengan siapa yang dia sayangi. Sebab di kehidupan dunia neraka kadang kekal abadi. Berarti dia tak jumpa. Iyalah, kalau kakek moyangnya masuk neraka jahanam, semana dia mau jumpa? Paksa jenguk ke neraka sana. Ustaz, saya seorang wanita profesi dosen kebidanan. Ada beberapa pertanyaan mahasiswa saya bingung jawabnya. Hukum dalam Islam mengenai KB. KB untuk mengatur boleh 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, boleh. Dalilnya ada azal. Nabi membolehkan azal. Azal, maaf cakap, mengeluarkan sperma di luar kemaluan perempuan. Nabi membiarkan. Itu dalil azal, menunjukkan bahwa KB temporer, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali baru hamil, boleh. Yang tak boleh itu putus, vasektomi dengan steril, tak boleh. Hanya dia lihat baca di Facebook katanya masak ngurus rumah itu kewajiban suami. Jadi saya jawab, kapan saya cari nafkahnya? Oh, ini ibu ni korban hadis palsu. Saya pun dapat kiriman. Suami yang menemani, oh pintar anak ustaz. Suami yang menemani istrinya belanja, pahalanya lebih daripada iktikaf. Itu yang membuat itu orang hadis palsu. Jangan lagi mengamalkan. Lalu masalah ini suami menolong, ya. Mana dalil bahwa yang bekerja itu istri? Fatimah datang menjumpai Nabi SAW, minta budak, hamba sahaya, pembantu. Ya ayahanda, engkau kan baru dapat harta rampasan perang, tolonglah kasih pembantu. Di rumah tak ada yang bantu, tanganku capek. Kenapa? Tanganku yang membuat adonan tepung gandum, aku yang menimba air. Ali tak punya pembantu, susah, kata Fatimah. Itu menunjukkan Fatimah menimba air. Anak Nabi yang menimba air. Fatimah mengadon adonan tepung gandum. Karena Ali susah, tak ada bantu. Lalu apa kata Nabi? Fatimah, kau sebelum tidur malam tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ini tak nyambung. Minta pembantu kok dikasih subhanallah. Apa artinya? Boleh jadi kau badanmu capek, tapi kalau kau berzikir hatimu tenang. Berapa banyak orang pembantunya banyak. Tukang buat teh satu, tukang masak satu, tukang korek telinga satu, tukang potong kuku satu, tapi dia stres. Kenapa? Hatinya tak tenang. Tenangkan hatimu. Nah, itu menunjukkan perempuan tetap kerja. Fatimah aja kerja. Nih, tapi jangan perempuan itu dibuat menjadi budak. Laki-laki yang sanggup bantu-bantulah. Bantu. Apa hukumnya menikahkan anak yang hamil di luar nikah? Nikahnya sah. Perempuan yang hamil nikahnya sah, tak perlu diulang lagi. Tapi efek dari nikah itu akan muncul 4. Kalau anak lahir, anaknya tak boleh pakai bin bapaknya. Nanti kalau anak itu laki-laki, anak pertama lahir laki-laki, maka anak itu tak bisa jadi wali adiknya, karena dia tak saudara seayah, dia saudara seamak. Saudara seamak tak bisa jadi wali. Kalau anak itu mati, bapak itu mati, mereka tak saling mendapat warisan, karena tak ada hubungan nasab. Kalau anak itu perempuan, nanti pas mau nikah walinya, bapak itu tak bisa jadi wali. Walinya siapa? Wali hakim. Fasultan waliun man la waliyalaha. Walinya Pak Kuah, dia tak bisa jadi wali. Saya mau menikah dengan seorang wanita yang sekampung. Dalam adat kampung kami, pihak keluarga laki-laki minta uang dari ke pihak perempuan. Entah itu namanya uang sunat atau sejenisnya, mengakibatkan laki-laki. Sehingga mohon Pak Ustadz beri nasihat untuk keluarga saya. Nasihat adat-adat yang bertentangan dengan syariat usah lagi diamalkan. Khuz masafa da'ma kadar. Kita ini pakai hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua yang terlalu berpegang kepada tradisi, maka kembalilah. Yang memberat-beratkan, ini kan memberatkan nih. Banyak orang lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Lebih mau makan di daun daripada makan di piring. Kenapa? Dipersulit. Kalau nikah dipersulit, maka zina dipermudah. Itu sudah hukum sebab akibat. Persulitlah nikah, maka zina akan dipermudah. Hotel segala macam. Pernikahan pertama saya 3 tahun 8 bulan. Kemudian setelah itu saya menjanda, menikah kembali berjalan 12 bulan. Belum dikaruniai anak. Kata dokter saya terkena hidrosalping, sulit hamil. Berikan saya hadis untuk menjawab pertanyaan orang-orang sedang saat ini bertanya, air mata terjatuh duluan. Jangan kita tanya orang udah punya anak atau belum. Saya sampai hari ini belum pernah nanya orang udah punya anak apa belum. Kenapa begitu? Karena saya dulu kalau ditanya orang sakit hati saya. Maka sampai sekarang saya. Oleh sebab itu maka
sama dengan menanya sudah mati itu belum. Anak adalah rezeki titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang ni enak aja ngomong, dia tak tahu hati kawan sudah hancur berkeping macam kaca jatuh ke batu. Jika saya mengangkat anak, apakah doanya sampai kelak untuk saya? Jangankan doa anak angkat ibu, doa saya sampai sama ibu. Mana dalilnya? Kita kalau lewat makam, Allahumma assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun alhamdulillah mustaqdimin wal mustakhirin nasallahu wa lakum al afiyah. Doa sampai. Lalu apa makna kalau orang mati amalnya putus tinggal 3? Waladun solihun, itu maknanya bukan hanya doa anak saja yang sampai, amalmu dulu hilang, tapi ada amalmu 3 tetap sampai. Sedekahmu, ilmumu, anakmu itu kan amalmu. Itu maksudnya, bukan anak saja yang doanya sampai. Doa kami semua di Masjid An-Nur ini sampai. Kami doakan Bapak, Allahumma firlahu warhamhum wa'afihim, sampai semuanya. Apa pula takut gara-gara itu? Doakan saya secepatnya dapat keturunan Pak Ustaz. InsyaAllah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala maridan illa syafaita, yang sakit diberikan kesembuhan. Allahumma rzuqhu waladan salihan wa bintan salihah. Berikan saudari kami ini anak yang saleh, perempuan yang salihah, bermanfaat nafi'ah li walidayha di dunia wa di ukhraha, bermanfaat untuk kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Kalau KB steril Pak Ustaz, bagaimana Ustaz bagi yang sudah terlanjur? Udah terlanjur apa boleh buat? Yang sudah terlanjur steril, tapi yang belum steril jangan steril, jangan steril, jangan steril, jangan steril. Haram hukum steril. Hukum seorang istri minta kepada suaminya imam solat, tapi suami tak mau. Nah, ini laki Fir'aun ini. Istri itu tidak meminta, tapi suami yang membangun. Kan suami mengambil air di perciknya ke wajah ibu, bangun. Nah itu kalau anak udah 3. Kalau waktu masih pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Bentang mereka lah sajadah, usolli sunnatat tahajjud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mertua di sebelah mendengar suara menantu sholat. Siapa itu bu? Menantu kita. Itulah, mereka baru nikah udah tahajud. Kita udah 30 tahun nikah tak ada tahajud. Siapa menantu kita? Itu yang tamat dari pesantren tahfiz Quran dari Gayo Luas itu. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Menantu akan datang. Menantu yang sekarang buka pintu. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat, mudah-mudahan selesai pengajian nih sholat dia. Ustadz Somad, dulu kusangka kalau nikah sama dia aku bahagia. Pas dia datang meminang, ayahku bertanya, kau PNS? Golongan 3 pak. Apa peganganmu? Itu kunci mobil. Punya kau? Punya abangku. Tapi tak lama lagi mau aku beli itu dah. Akhirnya kusangka nikah sama dia bahagia Pak Ustadz. Ternyata sudah 2 tahun, 3 tahun menikah tak ada kebahagiaan. Gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Ibu nanti kalau ngayun anak gitu, sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000. Kata laki, kau nyindir aku ya kan? Pokoknya laki tak sembahyang, laki hantu. Makanya sebelum anak itu menikah dites dulu. Ustadz, anak saya ini dokter, orangnya lembut, baik, jilbabnya panjang, sholat nggak tinggal. Saya takut menantu saya tak sholat. Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Kata jamaah, menantu ibu itu mana orangnya? Ini Pak Ustadz. Ajak dia jumpa di rumah makan jam 12 besok hari Jumat. Calon mantu, ya bisa kita jumpa jam 12 besok hari Jumat. Mohon maaf ibu calon mertua,
siapapun yang mengajak kalau hari Jumat, aku mau sholat Jumat, terimalah dia. Tapi kalau kata dia, oke, jangan terima. Tapi soal ini tak bisa dipakai lagi karena sudah bocor. Nanti ku kasih soal lain. Orang dulu kalau mencari calon menantu, besok Pak, saya mau minang anak Bapak, besok kau datang ke rumah saya maghrib. Kenapa disuruh maghrib? Karena mau dibawa ke surau, disuruh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap azannya. Samsung, HP. Dulu calon menantu dites azan. Setelah lulus azan, bapak tu pun pura-pura batuk. Bapak tak bisa maju jadi imam nih, tadi minum es 3 drum. Kalau kau maju jadi imam, dia pun maju dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tai. Kata mertua di belakang, gaya kau ngeri kali ya kan. Sangka entah ayat apa tadi. Ternyata itu juga. Menghadapi suami yang malas beribadah. Kenapa awak nikah dengan dia? Macam tak ada lelaki lain. Ustaz, laki saya tak sembahyang lah Ustaz. Tak dengar tazkirah. Kenapa awak nikah dengan dia? Sebab saya dulu pun tak sembahyang juga. Tapi manakala dah tua ni, hati rindu, maka saya cari-cari mengaji. Buka internet www.youtube.com, Kajian Agama Islam. Enter. Ustaz Somad. Dan saya pun sekarang mengaji. Nah, ini adalah tantangan. Ini adalah jihad. Tapi jangan sebab saya kata jihad, puan balik dari sini panggil lelaki. Abang sini kejap. Jihad. Bukan itu maksud saya. Maknanya, Ustaz Samad bagi tazkirah pada orang baik-baik semua. Ini yang di hadapan saya ini semua orang baik-baik, soleh-soleh. Amin. Orang yang dah sembahyang, orang yang dah ke masjid. Tapi puan sedang menghadapi satu generation penerus Fir'aun. Bukan mami written, Fir'aun written. Ini, maka ayah sabar. Ayah diyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah kerana mulut engkau, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah. Pernah ke tengok unta merah? Saya unta kuning je nampak. Yang tempat orang banyak ambil gambar 15 rial di Arafah. Unta merah. Unta merah tu bahasa Italinya Ferrari. Unta merah. Mahal kereta ni. Pintu dia satu. Kabarnya 2020 ni keluar kereta tak ada pintu lagi. Lebih mahal lagi. Tapi ada yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Engkau dapat boleh sampaikan hidayah pada orang tak ada hidayah. Mudah-mudahan puan sampaikan hidayah ni pada suami puan insyaAllah. Ini ya Allah, jangan matikan aku sebelum laki aku ni sembahyang. 2 gendangnya. Kalau tak dia mati, aku mati. Macam mana caralah? Perempuan pandai. Tujuannya macam mana dia sembahyang? Macam mana cara dia boleh sembahyang? Perempuan paling pandai. Budak kecil tak nak makan. Budak kecil tak nak makan, tapi puan pandai buat dia makan. Budak kecil ni suka pada bintang. Suka dia tengok bintang-bintang. Puan buatkan telur mata kebau bentuk bintang. Nak makan bintang? Makan bintang. Pandai. Puan paling pandai menyentuh hati lelaki. Sentuh dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Janganlah kata, so sweet.
Oleh sebab itu maka puan paling pandai. Saya jumpa dengan seorang lelaki pakai jaket, bertatu, pakai celana jeans, tak ada nampak orang macam dapat hidayah, macam gangster je. Macam mana tuan boleh rajin datang ikut tazkirah ni? Oh, cerita panjang Ustaz. Saya dulu tak suka tazkirah ni. Benci saya tengok orang ke masjid ikut tazkirah. Apalah tazkirah tu? Terus suatu malam isteri saya telefon, abang jemput ambil saya di masjid ya. Awak balik sajalah naik taksi. Macam mana kalau driver taksi larikan saya? Rupanya dia masih ada rasa sayang. Baiklah, saya jemput awak. Saya ambil awak ke masjid. Pukul 9:30 tazkirah selesai. Rupanya hari itu bertambah hingga pukul 10 pula. Pukul 10. Maka tegaklah saya di depan pintu masjid, geram tengok. Apalah lama-lama mengaji ni. Saya dengar pelan-pelan. Seronok dah. Sedap juga. Siapalah ustaz ni? Oh, ternyata ustaz ni dari seberang. Dia dengar. Hari pertama saya dengar. Esok saya hantar dia. Esok saya duduk kerusi belakang. Esok saya duduk kerusi tengah. Lama-lama ikut terus tazkirah. Sebab apa? Bukan kerana ustaz. Bukan kerana YouTube. Kerana doa dan usaha seorang perempuan. Tapi bukan puan bagi tazkirah. Jangan balik dari sini panggil, abang sini kejap. Assalamualaikum. Hai penghuni neraka jahanam. Mana boleh. Doa malam-malam. Usalli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Saya dengar awak sembahyang hajat ke tadi? Iya bang. Apa hajat awak? Adalah antara saya dengan Allah sahaja. Bolehkah awak tulis? Semua ada masanya. Saya sudah menikah dan sekarang sudah berpisah. Ternyata saya dibohongi selama perkenalan. Sampai yang ternyata dia adalah seorang gay. Gay itu LGBT. Gay itu kalau nampak anak gadis cuek aja dia. Tapi kalau nampak anak lajang meniti air liurnya. Itu gay. Yang paling banyak gay ini di Thailand. Makanya di sana ada musabaqah gay. Namanya Lady Boy. Muka lady, kaki boy. Yang paling hebat merubah buah-buah ini itu di Bangkok. Bisa dirubah orang itu, jeruk itu manis luar biasa. Bisa dirubahnya apel, bisa dirubah genetika tanaman bisa mereka buat. Bisa itu limau jeruk manis itu tak berbiji dibuat. Tapi yang lebih hebat bisa orang pun tak berbiji dibuat. Itulah hebat. Luar biasa mereka. Ini gini. Oke, kita lanjutkan. Hati saya hancur Pak Ustaz. Jangankan ibu, saya pun ikut merasakannya. Coba, saya ini udah sampai pada level bisa merasakan perasaan orang lain. Bagaimana perasaan seorang perempuan dianggapnya inilah akan menjadi imam dia. Ternyata pas disuruh jadi imam, bang kau jadi imam, aku aja lah. Gimana perasaan dia? Dah, mohon Ustadz beri doa membuat hati saya tenang dan ikhlas atas diri saya. Adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Saya tanya sekali lagi. Adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Kalau ada yang mengatakan ada yang terjadi di luar kuasa Allah, berarti Tuhan itu dua. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Berarti dunia ini tak pernah aman, karena Tuhan baik sama Tuhan buruk ini berkelahi. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka sudah lama dunia ini hancur. Oleh sebab itu segala sesuatu terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah. Itu maka kaca spion itu kecil dibuat. Kaca depan itu besar. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak melihat ke depan daripada melihat ke belakang. Ada mobil yang kaca spionnya sebesar kaca depan?
Tak ada. Masa lalu itu tengok sekali-sekali aja. Tengok, habis. Kita lebih banyak menatap masa depan. Begitu banyak masa depan di depannya. Yang senyum, tak pula bisa nampak mana yang senyum, mana yang tidak. Itu sedapnya ceramah musim corona nih. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa ini adalah sudah selesai, tatap masa depan, maka kita berharap, tidak ada tempat berharap kecuali kepada Allah. Kalau kita emosi, marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu meledak-ledak. Marah itu apa definisi marah? Definisi marah itu adalah darah dalam jantung yang mendidih, menggelegak ke atas, mengamuk, mata memerah, bawaan emosi. Tapi kalau dia ditahan, kita tidak marah, muncul sedih. Kalau diluapkan, marah. Kalau tak dilepaskan, sedih. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan marah dan sedih kecuali ridha menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari takdir Allah. Karena ibu kan sudah usaha dulu, sudah kenal dengan baik, ditengok badannya gagah, berotot, kumis melintang. Kan belakangan baru tahu dia melambai. Artinya sudah usaha. Oleh sebab itu ini sudah di luar dari kemampuan kita sebagai manusia. Maka kita yakin bahwa ada Allah yang mengatur kehidupan, ada Allah yang mengatur pertemuan, ada Allah yang mengatur itu semua. Maka banyakkan ibadah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? "Falyabudu rabb hadzal bait." Banyak-banyaklah kau beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya kau makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau cemas dihilangkannya rasa cemas dari dalam hati.